Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Rekan-rekan yang berbahagia, di sini saya akan men-share ke rekan-rekan terkait dengan kira-kira apa saja yang harus rekan-rekan pelajari di seleksi SKB berbasis CAT ya. Karena memang bobot dari SKB CAT ini lumayan tinggi, yaitu sekitar 50-an%, maka saya harap rekan-rekan mempersiapkannya secara matang. Terus materi apa saja yang mungkin akan keluar di seleksi SKB berbasis CAT ini. Untuk bidang pengawal tahanan, penjaga tahanan dan pengelola penanganan perkara, kemungkinan akan membahas tentang tupoksi. Itu yang paling jelas. Tupoksi rekan-rekan itu apa saja. Jadi tupoksi dari pengawal dulu ya, penjaga tahanan itu adalah yang pertama mengamankan tahanan ketika tahanan dibawa dari rutan menuju pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan tipikor, kemudian mengembalikan ke rutan dengan baik. Itu tugas pokoknya. Akan tetapi tugas lain juga ada, yaitu mempersiapkan segala macam keperluan administrasi ketika sedang melaksanakan pengawalan tersebut. Jadi rekan-rekan harus tahu pasti terkait dengan tugas pokok rekan-rekan, dan juga nanti rekan-rekan juga harus tahu pasti bahwa rekan-rekan kemungkinan kan akan ditempatkan di pidana khusus, pidana militer ataupun pidana umum. Menguasai ketiga bidang tersebut, tupoksinya, kalau rekan-rekan pengen tahu itu bisa baca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Itu tentang pengganti atau perubahan ya, kalau enggak pengganti ya, perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Jadi itu tentang tupoksi dari kejaksaan itu sendiri. Di situ nanti rekan-rekan bisa melihat Pidum itu seperti apa, Pitsus itu seperti apa, dan juga Pitmil itu seperti apa. Rekan-rekan bisa baca di situ. Kemudian untuk yang pengelola penanganan perkara, dari kalimatnya kan sudah jelas bahwa mengelola itu termasuk dari membuat, menjaga, mengarsipkan, kemudian mencari ketika dibutuhkan. Jadi rekan-rekan akan sangat penting untuk bisa memahami apa itu kode-kode perkara, mulai dari kode perkara Pitsus, kode perkara Pidum, dan kode perkara Pitmil yang jelas. Jadi rekan-rekan bisa mempelajari apa itu P1, P2, P3, apa itu LP, RP, apa itu kode perkara narkotika, Kamtibgakum, kemudian
eh, terorisme, dan yang satu agak lupa saya. Itu rekan-rekan bisa cari semua di internet, biasanya lengkap. Jadi rekan-rekan kalau bisa tahulah sistemnya, mulai dari Pitsus dulu. Itu biasanya Labdu, ada Labdu itu bisa turun ke Intel, bisa turun ke Pitsus, nanti dilakukan penelaahan untuk menerbitkan P1 naik ke penyidikan jadi P2, naik ke SPDP jadi P3, dan seterusnya sampai sidang P6, kemudian lanjut terus ke upaya hukum itu P10 dan sebagainya. Rekan-rekan harus minimal pernah membaca itu agar ketika nanti tes itu keluar, rekan-rekan bisa tahu sedikit-sedikit. Kemudian yang paling pokok, rekan-rekan harus menguasai segala tupoksi yang ada di kejaksaan, termasuk bidang-bidang apa saja yang ada di kejaksaan. Kalau bidang itu di kejari ke bawah ya, kejari dan kecap jari itu ada Pidum, Pitsus, Pitmil, Pidum, Pitsus, Datun, kemudian Bin dan Intel. Kemudian ke atas Kejati dan seterusnya itu ada. Kalau Kejati ada tambahan Pitmil dan pengawasan. Itu rekan-rekan harus mempelajari semua terkait dengan tugas mereka apa saja dan pola yang ada di mereka itu seperti apa ya, keseharian mereka. Rekan-rekan bisa membaca yang saya sebutkan tadi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Kemudian rekan-rekan juga bisa melihat-lihat review-review yang pernah saya buat terkait dengan kegiatan-kegiatan kejaksaan. Kemudian SKB berdasarkan CAT ini nanti juga akan memungkinkan rekan-rekan ditanyai terkait dengan proses menjadi ASN ya. Jadi sebelum kita diangkat menjadi PNS, kita harus melewati pertama penerimaan, nanti SPT, SPMT, kemudian masuk kerja atau diklat tak dulu. Tak itu teknis administrasi kejaksaan. Habis itu mendapat SK terus kerja. Kemudian setelah itu nanti akan ada diklat lagi, diklat latsar atau latihan dasar. Habis itu nanti mendapatkan ijazah, sertifikat itu untuk mengusulkan rekan-rekan menjadi ASN, PNS maksud saya. Kemudian setelah itu rekan-rekan akan diusulkan ke BKN oleh Kejagung untuk mendapatkan SK PNS. Kemudian setelah itu SK turun, baru dilaksanakan upacara pengukuhan PNS rekan-rekan. Jadi rekan-rekan juga harus mempelajari sistem itu, siapa tahu nanti keluar. Kemudian perlu rekan-rekan pelajari juga sedikit-sedikit mungkin terkait dengan penanganan per bidang. Jadi bidang pembinaan itu menangani apa saja,
Yang jelas kalau pembinaan kan non teknis. Untuk Datun itu Perdata dan Tata Usaha Negara, yang jelas berhubungan dengan perkara-perkara perdata dan juga tata usaha negara. Kemudian Pidum yang jelas ada korupsi, cukai itu Pitsus. Korupsi, cukai sama pajak itu Pitsus. Kemudian untuk Pidum ada narkotika, Oharda, Kemtukdakum, dan juga terorisme. Kemudian untuk Intel itu juga nanti ada pengawasan, pengamanan, penyelidikan. Kalau penyidikan nanti Pitsus biasanya. Itu rekan-rekan semua minimal sedikit-sedikit membaca, karena kemungkinan akan ada pertanyaan seperti itu. Kemudian selain itu juga mungkin akan ditanyakan pertanyaan-pertanyaan umum sesuai seperti pertanyaan kebangsaan, pertanyaan kemampuan komputerisasi. Itu biasanya pertanyaan terkait penggunaan aplikasi, penggunaan MS Office dan lain sebagainya. Untuk soalnya biasanya berbentuk soal pilihan ganda. Jadi rekan-rekan, saya sarankan untuk mulai sekarang belajar, agar nanti ketika sudah tiba waktunya seleksi SKB berbasis CAT ini, rekan-rekan sudah siap dan juga menguasai. Karena memang banyak sekali yang mungkin akan masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan di seleksi SKB berbasis CAT ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.